ada Risti Tagor, kita pengen klarifikasi. Tadi aku udah klarifikasi, aku aja tadi segmen 1 udah ditanya-tanya tentang pencucian uang. Siapa yang nanya-nanya kamu? Kamu! Sekarang aku mau nanya-nanya. Orang-orang. Ya, aku sekarang mau nanya-nanya klarifikasi tentang pencucian hati. Pede. Ini kita lihat dulu nih artikelnya nih. Ramadan 2023, Risti Tagor tak peduli penilaian negatif orang lain. Emang ada nilai kamu negatif tentang apa? Aku selalu menilai kamu positif loh dari dulu loh, Ti. Kan ini yang bikin bukan aku tulisannya. Ya, Maaf ya, aku menelaah. Apakah mungkin karena maaf ya, kamu ada beberapa mantan? ya nggak tahu ya, maksudnya karena gini, menurut aku kan penilaian orang lain emang punya orang lain. Akunya nggak tahu juga gitu kan. Terus memang ya mungkin memang sudah menjadi resiko dari pilihan sebuah pekerjaan gitu. Meskipun sempat vakum 8 tahun nggak syuting, terus tahun kemarin mulai syuting lagi gitu kan. Ya pasti ada aja. Terus kalau yang emang beritanya sempat heboh sebenarnya pas aku mulai seneng olahraga. Naik gunung, terus Kamu iya? Iya, maksudnya emang suka naik gunung, aku suka free dive, aku naik sepeda. Terus kan mungkin pakai pakaian yang olahraga gitu. Jadi mereka langsung bilangnya, oh ini udah nggak syar'i, terus nanti buka jilbab bla 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 gitu-gitu lah. Biasanya mah kayak Kamu gitu. tuh tomboy juga ya? Iya, seneng olahraga. Sama aku juga tomboy. Iya. Kok tomboy? Gimana nih? Gimana konsepnya? Aku suka tomboy. Tomboy Hati tomboy. Tapi yang maaf ya, yang mantan yang pertama kita tahu, mantan yang kedua tahu, mantan yang ketiga tuh kita. Lu mantan masa lalu kali. Gue cuma naham doang, kenapa sih? Salah gue lagi. apa? Iya. Gue cuma naham. Nah, yang mantan yang ketiga tuh mungkin ya, orang nggak tahu tiba-tiba udahan selesai juga. Itu juga ya? Sebenarnya jadi gini, kalau misalnya tahu kan pasti ya sahabat, keluarga tahu. Tapi memang sebenarnya bukannya tidak memberitahu, tapi memang setelah masalah yang kedua itu rumit sekali sampai berimpact ke anak-anak. Ya itu terutama, heboh banget satu itu, aduh. Iya, itu capek banget gitu. Dan itu kan pada saat kondisi itu sedang hamil kan dulu gitu. Dan itu ternyata impactnya kan sama anak pasti. Terus di berita, maksud aku gini ya, jejak digital itu mengkhawatirkan untuk anak-anak. Makanya akhirnya dari mulai kedua ke selanjutnya itu maksudnya kayak cerita hidupku bagaimana, happy atau apapun memang ya udahlah buat aku dan keluarga aja sama sahabat gitu. Oke, jadinya memang Menjaga tidak ditutupi anak-anak. tapi Ya. tidak dipublikasikan untuk masyarakat umum. Betul, karena memang dalam Islam pun kan emang bukan dikasih tahu satu dunia ya, tapi memang ke keluarga dan sahabat gitu ya. Jadi terus memang sekarang seperti sendiri itu. lagi. Nah, apa sih lu? Dia gue cuma batuk doang, apa sih gue? Gue emang batuk. Lu minum lagi. obat kek ke dokter kek? Hari puasa Lagi gimana mau musim minum ya, obat agak gua? takut sama batuk-batuk gini lah. Iya, Maaf ya Risti. Sekarang Ya, masih nggak apa. sendiri. Gue cuma batuk doang, Rek. Inilah orang, gue batuk, ntar nyangkanya gimana. Gue udah biasa lah. Dihina, dicaci, biasa. Sabar ya, sabar ya. Gue bercanda, Pi. Gue bercanda. Gue berharap Risti yang begini sama gue. Tapi betul kamu masih sendiri. Ya kalau buat aku pribadi memang sekarang maksudnya hubungan kayak gitu tuh Tapi gila banget tau. emang jadinya bukan prioritas sih. Sekarang memang prioritasku ya pengennya sama anak-anak dulu karena memang diikutin lagi sama memang sekarang ini aku sedang membelokkan prioritas ya sama anak-anak dan karir. Tapi Kayak tidak gitu. menutup kemungkinan juga jika suatu Jika anak-anak butuh seorang bapak, saya siap. Siap mendoakan. Kan Harus- gue diamin harus aja lu ngomong apa terserah. tanya kayak pancing gitu. Oke. Itu masalah pribadi. Betul gitu. Tapi sih. sekarang jadi orang nganggapnya lu akan buka hijab dan lain-lain tuh. Terserah, karena aku pribadi sih mungkin gini ya dari proses perjalanan yang sudah dilaluin akhirnya aku dan Allah ya memang hanya menjadi urusanku dan Allah dan memang ya memang susah kan buat sempurna atau seperti yang semua orang kepengen gitu loh dan memang pada akhirnya aku jadi kayak mungkin kayak yang tadi diberitain Risti nggak peduli penilaian bukan kayak gitu sih tapi lebih kayak penilaian orang lain sudah tidak lagi penting, yang penting penilaian Allah, lebih kayak gitu aja. Selama diri kita merasa tidak melanggar apapun ya. Karena memang ya kadang-kadang mereka Standarnya lebih tahu. beda-beda. Betul, dan Standarnya kadang-kadang aku beda-beda. ngerasa orang lain atau netizen lah terutama kayaknya lebih tahu tentang aku dan bisa baca masa depanku gitu loh. Ya itu pun sekedar mengingatkan. Betul. Oke, dengan Betul. tulisan seperti itu ya. Nah, Bener. tau gak sih ternyata Risti ini, coba kita lihat klarifikasi juga nih. Apa nih?
3 kali cerai bikin trauma menikah. Rizky Tagor pilih jadi orang. Ini udah tadi, Besti. Rakyat udah dibahas barusan. Oke, ini barusan sudah dibahas ya. Ya, sudah dibahas itu ya. Maaf salah klik. Iya, nggak apa-apa. Ya tapi Oke. aku selalu doain kamu kok. Terima kasih, Di setiap sholatku aku selalu doain kamu. Sampai freeze. Ya tahu, apa Raffi itu? itu ya saking husunya sholat subuh itu sampai 7 rakaat loh. Kebanyakan ya. Kelebihan, Bukan. Gue saat Isya udah mulai subuh. Lu bayangin. Canda ah. Dianggap Tapi serius. 3 anak lucu-lucu menggemaskan ya. Alhamdulillah. Cowok semua ya? Enggak dong, 2 cowok, 1 Dua cowok, cewek. 1 cewek. Cowok 1 cewek. Iya. Oke. Tapi ngomong-ngomong masih komunikasi gak sih sama para mantan? Iya pasti komunikasi sih. Buat urusan anak ya? Iya pasti, maksudnya Hubungannya masih baik. kita mesti tetap baik-baik karena biar gimana pun kan mungkin ada yang memang tidak terlalu dekat atau tidak terlalu intens gitu ya, tapi ya diusahainnya sih baik-baik. Gitu. Ya. Masih proses untuk terus baik-baik dan jadi lebih baik. Gitu. Oke. Raffi kan pernah satu produksi sinetron bareng Rizky Tagor dulu di semasa muda. Kok sedih Kenapa banget, Pak? nangis sih? Aku kangen masa-masa itu, Ti. Masa-masa kita masih muda. Kita belum punya masalah sebesar seperti sekarang. Udah tua ya? Iya. Gue mau awet muda. Tapi gue syuting sama Rizky dulu dia masih SMA. Kayak gimana sih karakter Rizky di mata Raffi Ahmad? Ya Satu? dia orangnya asik aja, easy going. Banyak cowok yang suka sama dia. Termasuk? Aku. Oke. Tapi Sempet jadian gak setiap sih kalian? syuting, enggak. Setiap syuting tuh ibunya nemenin terus. Makanya lu deketin ibunya? Bukan, jadi... Bagaimana sih kalau ini berbicara salah terus. Tapi dia memang banyak yang suka, lucu, anaknya baik, sopan, aktingnya bagus. Iya. Waktu itu, Tapi yang menarik Rizky itu kan sekarang walaupun merasa sendiri tapi kan berempat bareng 3 anak. Ya. Katanya justru posisinya itu bukan Rizky yang menjaga mereka tapi justru mereka yang menjaga kamu, iya. Iya sih, maksudnya saling menjaga. Cuman kalau aku ngerasa bahwa ternyata jadi orang tua tuh bukan selalu kita gurunya gitu. Kadang-kadang mereka juga bisa jadi guru, ngajarin sabar, ngajarin sayang yang memang tulus gitu kan ya. Ya memang seperti itu. Oke. ya aku... Wah tuh. Seru banget sih ini. Kebayang sih di Siapa usia yang pertama namanya? Arsen. Arsen. Yang kedua? Arkana. Arkana. Yang ketiga? Arshila. Jadi Dari A semua ya? Iya. Jadi panggilannya Arkala. Jadi bertiga. Bapaknya Arafi. Iya. Pas banget gitu ya. Oke. Happy? Happy. Iya. Dia. Oh, sorry. Ya kan saya ikutan jawab juga. Emang kenapa sih kalau saya nggak boleh ikutan jawab? Iya. Apa yang membuat kamu sedih? Kalau? Ngomong aja nggak apa-apa. Ya kalau anak-anak sedih sih pasti ya. Maksudnya apalagi kalau mereka kan tumbuh terus dewasa dan memang pasti ngerasanya ya mungkin tidak bisa memberikan yang kesempurnaan lah seperti yang orang-orang lain. Tapi kan sebenarnya yang mengalami hal serupa bukan cuman aku, banyak juga yang seperti itu gitu kan. Jadi memang ya buat aku nggak bisa minta mereka kuat kalau akunya nggak kuat. Iya betul. Tapi dia mah menurut aku kamu melewati proses perjalanan hidup yang aku ngeliat dia udah beda banget. Beneran? Dia udah lebih dewasa, lebih kalem. Kayaknya dengan terpaan cobaan hidup yang kamu lewatin itu membuat kamu lebih kuat sekarang. Kalau aku lihat seperti itu sih. Ya, mudah-mudahan kamu kuat terus ya. Amin. Jangan pernah lemah ya. Kalau kamu kenapa-napa, kamu tahu kan telepon aku, kita bisa ngobrol.